Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang reading passage 1 dengan tipe itu mengisi titik-titik. Ya, kalau mengisi titik-titik ini cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena kita hanya perlu mencari kata-kata tertentu yang menjadi clue. Setelah itu kita melihat kata yang ada di sekitarnya, karena itu yang akan menjadi jawaban untuk soal tersebut. Sedangkan kalau yang nomor 10 sampai 13 itu pertanyaannya sama, kita juga harus mencari kata kunci tertentu. Dan setelah itu kita diharapkan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan. Ya, misalnya pertanyaannya what, maka dia adalah kata benda. Kalau which artinya juga kata benda. Kalau what kata benda juga, ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya untuk bagian reading passage 2 ini ada tipe soal list of heading. Ya, jadi ini adalah salah satu tipe soal yang paling saya tidak suka, karena untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh untuk melakukan pembacaan secara keseluruhan. Jadi kita harus menyimpulkan pada paragraf tertentu itu kira-kira apa heading yang cocok, apa tema yang istilahnya dia selaras ya dengan paragraf tersebut. Nah, ini agak sulit. Kenapa? Karena kita harus membaca secara keseluruhan. Oke, jadi saya akan bahas saja sedikit ya. Jadi ini nanti saya hanya akan berikan clue-nya saja. Kenapa clue? Kenapa jawabannya seperti ini? Nah, kira-kira seperti ini clue-nya. Jadi saya tidak akan bahas terlalu dalam ya, karena kita harus belajar untuk membaca lebih detail ya, supaya bisa menangkap ya sendiri kira-kira apa maksudnya. Baik, yang pertama ya, di paragraf A itu yang menjadi jawaban itu adalah V ya, yang ini. Kenapa jawabannya yang V? Ya, karena di sini ada clue-nya. Clue-nya itu adalah at first sight it look like a typical suburban road accident. Ya, at first sight. At first sight itu artinya pada pandangan pertama. Ya, sedangkan di sini ada kata but not on this occasion. Occasion itu artinya adalah kesempatan tertentu, peristiwa tertentu atau kejadian tertentu. Nah, artinya but not on this occasion. Jadi pada saat pertama kali dilihat itu kejadiannya seperti ini, harusnya ya begini, seperti ini. But not on this occasion artinya pada kesempatan tertentu. Pada kesempatan ini itu ada terjadi sedikit penyimpangan. Maka dari itu jawaban yang paling cocok itu adalah yang V. Ya, not what it seemed to be. It seemed to be di sini menggambarkan ya ini ya. At first sight it looked like a bla bla bla. Ini yang digambarkan dengan seems to be. Tapi di situ ada kata but not on this occasion. Artinya dia ada kata not di situ. Makanya jawabannya yang V. Kenapa? Karena yang ada pada bagian awal paragraf itu ternyata berkontradiksi dengan yang akan dijelaskan pada bagian akhir dari paragraf tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagian B. Ya, kalau kita lihat bagian B ini di sini sudah ada clue-nya. Oke. Kalau kita lihat pada bagian B ya, kalau kita lihat pada bagian B, maka jawabannya itu adalah nomor 2 di sini ya. Significant improvement on last time. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ya. Yet only 3 years earlier. Kira-kira apa hubungannya antara yet only 3 years earlier? Karena di sini di paragraf B ini dia menceritakan tentang bagaimana perkembangan dari mesin ini ya. Jadi di sini dia berbicara tentang kemampuan
kemampuan komputer dalam misalnya ini onboard computer loaded with digital map and route plans was instructed to negotiate busy roads, differentiate between bla bla bla. Pokoknya di sini dia bercerita tentang beberapa kemampuan yang sudah didapatkan pada yang dimiliki oleh komputer. Nah, sedangkan di sini ada kata yet only 3 years earlier. Ya, jadi maksudnya padahal ya pada 3 tahun yang terjadi sebelumnya, ya di sini juga ada kompetisi, ya. Jadi serupa ya, kompetisi yang serupa. Terus ternyata ketika dia digunakan untuk menyeberang suatu desert itu apa sih? Padang pasir. Jadi di sini terjadi banyak tabrakan. Nah, artinya di sini terjadi suatu peningkatan yang signifikan pada yang diceritakan pada bagian awal dari paragraf ini, ya. Nah, dan bagian akhir ini digunakan untuk membandingkan, ya. Bagian akhir ini untuk dibandingkan. Makanya di sini yang paling cocok itu adalah bagian nomor 2, a significant improvement on last time. Jadi di situ terdapat yang namanya peningkatan secara signifikan, ya. Dan menjadikan yang ada pada bagian kedua itu sebagai bagian akhir itu sebagai perbandingan. Oke, berikutnya untuk bagian yang ke C, ya. Bagian C di sini yang menjadi jawaban adalah nomor 8, ya. Following the pattern on earlier development. Nah, kalau yang ini dia simple saja. Nah, karena di sini ada kalimat ini. The robotic industry is developing in much the same way the computer business did 30 years ago. Artinya dia menggunakan metode yang sama dengan pengembangan yang ada sebelumnya. Maka jawabannya simple saja ini. Yang ini jawabannya adalah yang ini, nomor 8. Nah, berikutnya itu adalah yang D. Nah, yang D di sini kalau kita lihat jawabannya itu adalah nomor 7. The reason why robots rarely move. Ini juga dia tersirat, ya. Jadi tidak ada yang betul-betul dia tersurat seperti itu. Ini juga dia menggunakan kata yang tersirat. Oke. Di sini jawabannya itu adalah the reason why robots rarely move. Di sini kita berbicara tentang pergerakan robot, ya. Dari mana kita tahu bahwa ini berbicara tentang pergerakan robot? Ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada beberapa kata yang menjadi kata kunci. Yang pertama itu adalah positioning. Terus di sini ada to fairly static. Static ini artinya statis. Positioning ini artinya memposisikan diri. Apa sih ya bahasa Indonesianya, ya? Positioning itu penempatan, ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia di sini berbicara tentang bagaimana melakukan perpindahan, ya, bagaimana melakukan perpindahan. Kalau yang bagian awal ini dia cuma halo-halo, terus di sini mulai, ya, ketika dia berbicara so what are the stumbling blocks, 1K difficulty. Di sini dia berbicara tentang masalah to know their place. To know their place. To know their place ini berhubungan juga dengan positioning, yang artinya berhubungan dengan tentang penempatan. So this has nothing to do with class or etiquette, but concerns the simple issue of positioning. Jadi ini berhubungan dengan penempatan. Jadi humans orient themselves with other objects in a room very easily. Jadi di sini dia berbicara tentang manusia. Kenapa di sini perlu dikatakan supaya kita bisa membandingkan bagaimana perbedaan signifikan antara
manusia dengan robot. Jadi di sini kita berbicara tentang penempatan, ya. Artinya dia berbicara tentang pergerakan. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, terus berikutnya untuk yang E, di sini dia berbicara tentang ini ya, tackling issue tackling issue with apa tadi itu ya, tackling issue with using a different approach. Nah, kalau yang ini di situ ada beberapa kata kunci tadi. Tackling issue artinya ada masalah, terus with a different approach. Different approach artinya di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan different dan berhubungan dengan approach. Nah, jadi di sini yang menjadi kata kunci itu adalah sini ada kata problem. Ya, research try to get around the problem by attempting to recreate the visual processing that goes on in the human cortex. However, the challenge has proved to be singularly exacting and complex, so scientists have turned to simpler alternatives. We have become far more pragmatic. Oke, bla bla bla. Terus yang menjadi kata kunci ada di sini yaitu we are no longer trying to recreate a human function. Instead, sebagai gantinya we are looking for simple solution. Jadi di sini dia berusaha untuk menggunakan different approach. Dari mana kata different approach-nya ini? Pendekatan yang berbeda ya. Pendekatan yang berbeda itu bisa dilihat dari kata ini. We are no longer bla bla bla. Instead we are bla bla bla. Maka ini menunjukkan adanya apa namanya? Penggunaan pendekatan yang berbeda. Oke. Terus berikutnya itu adalah ini paragraf apa tadi? Iya. Dan yang terakhir itu jawabannya adalah nomor 4. Clue-nya dari mana? Simple saja kalau yang ini karena di sini apa namanya? Hanya saja jebakan untuk yang F ini adalah kata kata robot ya. Di sini dia tidak menyebutkan kata robot. Yang dia sebutkan di sini adalah di sini memang ada kata robot ya, robot return with correct pieces. Tapi di sini hanya satu contoh. Tetapi kalimat yang ada setelahnya itu akan memperkuat. Hanya saja di sini dia tidak menggunakan Android, tapi dia menggunakan robot, tapi dia menggunakan kata Android. Android itu adalah semacam apa ya? Semacam robot ya. Jadi di sini kitchen android that could wash dishes, pour tea, and make a few limited meals. Maka dari itu dia memberikan contoh tentang apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot. Jadi kira-kira jawabannya itu adalah nomor 4 ya. Baik, nah untuk yang berikutnya kita akan mendapatkan soal yang seperti ini ya. Jadi ada statement yang dikeluarkan oleh orang-orang tertentu dan di antara orang-orang tertentu itu dia mengeluarkan statement apa, dia mengeluarkan statement apa. Nah, untuk menghandle soal yang seperti ini jangan fokus ke nomornya, tapi kita fokus ke orangnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita scanning. Ya, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu memang kita harus baca sehingga kita bisa lakukan yang namanya kita bisa menyimpulkan. Sedangkan untuk yang soal dengan tipe seperti ini yang kita harus cari adalah namanya. Yang pertama kita cari namanya adalah Bill Gates. Di mana saja ada muncul nama Bill Gates? Ada nama Bill Gates di sini.
Terus masih di sini, jadi satu paragraf ini tentang pembicaraan dengan Bill Gates. Terus yang berikutnya itu apa ya? Oh, di sini masih Bill Gates. Terus berikutnya Nello. Nah, kita cari Nello. Oke. Jadi di dua paragraf itu, paragraf C dan D itu tentang apa bahasanya Bill Gates. Sedangkan di paragraf E ini ya di sini paragraf E ini ada dua. Di sini ada Ron Krisley. Di sini juga ada Nello Kristianini. Oke, jadi ada dua yang dibahas di sini. Dua pembicara di sini. Di sini juga di F juga masih ada Krisley. Nah, sekarang kita tinggal cari kira-kira yang mana ada kecocokannya. An important concern for scientists is to ensure that robot does not seem frightening. Frightening itu menakutkan. Nah, di sini kita bisa melihat jawabannya di bagian F. Ya, di bagian F ini ada scare. Ya, scare itu sama dengan frightening ya. Nah, ini tulisannya. Frightening. Ya, menakutkan dan menakutkan. Oke, jadi dia menggunakan kata sinonim di sini, maka nomor 20 ini adalah jawabannya adalah C. Oke. Nah, berikutnya adalah we have stopped trying to enable robots to perceive objects as humans do. To enable robots to perceive objects. To perceive object. Perceive itu berhubungan dengan penglihatan. Nah, maka untuk jawaban yang ini, jawabannya ada di paragraf E. Sinonim dari perceive itu adalah visual processing. Visual processing itu apa namanya? Sama dengan ini ya, sama dengan apa sih namanya? Visual processing ini berhubungan dengan perceive. Perceive itu artinya melihat. Maka jawabannya adalah yang ini. Terus yang ngomong tentang ini adalah Nello Kristianini. Maka jawabannya adalah B. Terus it will take considerable time for modern robots to match the ones we have created in film and books. Jadi di sini yang kita perlu cari adalah film dan books dan modern robot. Oke, dan juga considerable time kalau ada. Nah, di sini jawabannya ada di bagian D ya. Jadi what is the potential for robots and computers in the near future? Oke, jadi di sini dia tidak akan menggunakan bahasa film and books. Bahasa yang digunakan di sini adalah mana tadi itu? Ini science fiction. Di sini kita bisa melihat kata science dan kata fiction. Science fiction atau biasa kita singkat dengan kata sci-fi. Sci-fi itu adalah film-film itu adalah suatu karya seni yang menggambarkan kira-kira menggambarkan suatu seni yang berhubungan dengan teknologi, walaupun teknologi yang digambarkan pada seni tersebut itu adalah hal yang masih belum ada lah di dunia nyata ya. Kalau misalnya kita penggemar film, mungkin kita sering nonton film-film superhero semisal Avengers misalnya, itu berhubungan dengan sci-fi ya. Karena kalau kita lihat filmnya Iron Man, dia menggunakan dia berbasis sains, dia membuat robot dan segala macam, dan kita tahu teknologi seperti itu belum ada di masa sekarang. Atau mungkin di zaman dulu ada yang suka nonton ya, ada yang pernah nonton namanya Star Wars atau dan semacamnya ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi yang mungkin di masa sekarang juga belum ada juga, itu dia masuk di kategori sci-fi atau science fiction. Terus jadi jawabannya di situ adalah Bill Gates. Dan yang terakhir, we need to enable robot to move freely before we think of trying to communicate.
Ini kita bisa dapatkan di mana ya? Oke, kita bisa dapatkan hal tersebut di paragraf F. Di sini ada how to move around a house without bumping into things. Jadi di sini dia berbicara tentang pergerakan robot. Then we can think about teaching them how to interact with human, interaksi dengan manusia. Jadi di sini ya, enable robot to move freely, jadi kuncinya move freely dan communicate. Dan itu jawabannya ada di F, maka di sini jawabannya adalah Chrisley. Jadi di sini di soal yang seperti ini biasanya ada tulisan ini, you may use any letter more than once. Artinya kita bisa menggunakan satu huruf lebih dari satu kali. Oke, nah yang terakhir ini gampang saja ya, yang bagian terakhir ini karena sama seperti yang section di passage sebelumnya, kita hanya perlu mencari kata kuncinya. Yang pertama itu DARPA race car. Di sini ada map and plans. Di sini ada kata digital map and route plans. Terus yang dicari di sini adalah bla 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 provides. Siapa sih penyedianya? Penyedianya itu ada di sini ya, onboard computer ya. Yet here each car had its onboard computer loaded with digital map and routes. Artinya onboard computer ini ya, dia sudah diberikan data yang berhubungan dengan digital map dan route plans ya. Dia diberikan data dan route plans. Dan pertanyaannya tadi adalah apa yang nge-provide ya? Yang nge-provide itu yaitu onboard komputernya ya, karena dia sudah dimasukkan ya di situ. Oke, baik. Nomor berikutnya adalah Electrolux Trilobite builds an image of a room by sending out bla bla bla. Jadi Trilobite itu ada di bagian sini. This approach is exemplified by vacuuming robots such as Electrolux Trilobite. Nah, apa yang disediakan oleh Trilobite? Jadi dia itu membuat image of a room by sending out something. Dia berusaha untuk menggambarkan kondisi di sekitar dengan menggunakan sesuatu. Jadi di sini yang menjadi kuncinya adalah build an image of a room. Nah, di sini ada kata room, build an image. Itu sama dengan create maps. Dan yang digunakan by sending out dengan menggunakan ultrasound signals. Jadi emitting itu artinya adalah emisi ya, memancarkan ya, emisi atau memancarkan. Nah, yang dipancarkan itu adalah ultrasound signal, maka inilah yang menjadi isinya di sini. Apa tadi itu? Ultrasound signal. Jadi di sini jawabannya ultrasound signals. Yang di sini jawabannya adalah onboard computer. Nanti bisa dicek juga kunci jawabannya ya. Dan yang terakhir, robot kitchen humanoids have a bla 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 to take orders. Robot kitchen humanoid. Sekali lagi, robot kitchen humanoid. Humanoid itu sama dengan android. Terus di sini have a bla 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 to take orders. Jadi yang kita perlu cari di sini adalah take orders. Oke, take orders di sini kata-katanya adalah apa di sini kata-katanya take orders.
orders itu mana ya? Value take orders mana sih itu? Oke, mana jawabannya? Take orders. Oh, ini which orders can be keyed. Di sini ya. Karena di sini ada which orders can be keyed, ini yang dimaksud dengan take orders. Nah, terus dia menggunakan apa di sini? Maka yang digunakan di sini adalah touchscreen, possess, ya. Have dengan possess itu memiliki makna yang sama. Oke, baik. Oke, mungkin sekian dulu sampai di sini untuk pembahasan pada passage yang ini ya. Untuk passage yang kedua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.